Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Sebelumnya, Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Tanpa basa-basi dan berlama-lama lagi, yuk selanjutnya langsung saja kita dengarkan kembali alur cerita kisah Lin Yun dari Donghua Ancient Supremacy. Oh ya, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan notifikasi video terbarunya. Bab 1231 Kematian. Ketika gagak emas dan Phoenix perak berteriak, cahaya yang menyilaukan keluar dari telapak tangan Lin Yun. Saat ruang di atasnya terdistorsi, sepertinya Lin Yun telah menggenggam langit dan bumi. Detik berikutnya, telapak tangan Lin Yun memancarkan cahaya kacau yang mengandung kekuatan penghancur yang luar biasa. Ketika kedua serangan itu bertabrakan bersama, mereka menyebabkan ledakan besar. Menghadapi serangan Lin Yun, Xiaohu Jue terlempar ke belakang. Pada saat yang sama, retakan mulai muncul pada naga merah di belakangnya, bersama dengan fluktuasi menakutkan yang menyapu. Fluktuasi tersebut memunculkan segala macam fenomena yang membuat semua orang yang melihatnya terkejut. Murid-murid Elysium Bulan Merah tercengang, tapi mereka segera pulih dari keterkejutan mereka. Mereka sekarang tahu mengapa kakak senior mereka begitu berhati-hati meskipun niat pedang Lin Yun tidak berguna karena racunnya. Jika Xiaohu Jue tidak mengaktifkan naga suci darahnya, dia akan menghadapi nasib yang lebih buruk daripada terbang kembali. Dia akan terluka parah dan dia akan kehilangan setidaknya 30% dari kehebatan bertarungnya. Sungguh mengesankan bahwa kau bisa melatih dua roh suci pada saat yang sama. Tapi saya ingin tahu berapa banyak kartu truf yang tersisa. Kultivasi saya berdiri di sini, dan itu belum dibangkitkan dengan menggunakan teknik rahasia apapun. Xiaohu Jue terkekeh sambil menyeka darah dari bibirnya. Dia tidak salah dengan kata-kata itu, karena kultivasi adalah fondasi bagi setiap kultivator. Meskipun para kultivator dapat meningkatkan kekuatan mereka melalui serangan dan teknik rahasia mereka, kultivasi masih merupakan dasar dari segalanya. Xiaohu Jue jelas terluka, tapi dia tidak peduli dengan vitalitas yang melonjak di tubuhnya dan berlari ke arah Lin Yun sebelum dia bisa melepaskan fenomenanya. Mati. Kuku panjangnya berubah menjadi cakar naga yang diarahkan ke wajah Lin Yun. Tapi Lin Yun dengan tenang membentuk segel dengan kedua tangannya, membiarkan bunga astral iblis di lautan auranya bermekaran. Ketika serangan Xiaohu Jue sampai padanya, Lin Yun sudah selesai membentuk segelnya. Kemudian, 7 bunga astral iblis di setiap samudra auranya mulai berkobar. Detik berikutnya, 49 bunga mulai berkobar di belakang Lin Yun, dan setiap lapisan membuat aura Lin Yun semakin melambung. Ketika semua 49 bunga bermekaran, aura Lin Yun menerobos batas-batas alam Empyrean, mencapai puncak dari seorang ahli alam inti Elysium kecil. Bagaimana ini mungkin? Xiaohu Jue menyipitkan matanya yang penuh ketakutan. Sudah terlambat baginya untuk mundur. Ketika aura menakutkan menyapu keluar dari Lin Yun, itu langsung membuat Xiaohu Jue terbang. Di udara, Xiaohu Jue memuntahkan seteguk darah lagi dan ekspresi wajahnya menjadi jelek. Berdiri di lautan bunga, Lin Yun berdiri di udara dengan cahaya bintang yang menyinari setiap jengkal pakaiannya. Diberdayakan oleh 49 bunga, Lin Yun bisa merasakan bahwa pemberdayaan itu jauh lebih kuat daripada saat dia berada di alam jiwa surgawi. Ini adalah pertama kalinya dia mengaktifkan bunga astral iblis saat dia berada di alam Empyrean. Diberdayakan oleh niat pedangnya, kultivasinya sebenarnya sebanding dengan ahli alam inti Elysium kecil. Itu mungkin karena energi astral lebih cocok dengan bunga astral iblis dibandingkan dengan energi asal. Detik berikutnya, Lin Yun memancarkan aura menakutkan yang bukan milik seseorang yang diracuni. Racun dalam darahnya bisa bertahan selama 4 jam, yang seharusnya cukup waktu baginya untuk mengalahkan Xiaohu Jue. Kemudian lagi, mungkin ada kecelakaan dalam prosesnya, jadi dia harus menyingkirkan racun itu secepat mungkin. Saat mata Lin Yun berkedip-kedip, dia mengangkat kepalanya untuk melihat bulan merah sekali lagi. Ketika Lin Yun memanggil 49 bunga astral iblis, mereka menarik seruan dari penonton sementara semua orang menatap Lin Yun dengan kaget. Batas alam jiwa surgawi adalah legenda yang pernah didengar semua orang tapi belum pernah dilihat. Siapa sangka Lin Yun akan menunjukkan legenda ini pada mereka. Jadi rumor itu benar. Tatapan Chu Tianhao menjadi teralihkan karena batas alam jiwa surgawi lebih kuat dari yang dia bayangkan. Orang ini benar-benar memiliki banyak cara. Xiaohu Jue bisa merasakan bahwa setelah Lin Yun mengaktifkan bunga astral iblis, auranya jauh lebih kuat. Bahkan tanpa menggunakan pedangnya, Lin Yun bisa mengandalkan auranya untuk menghadapi atau bahkan menghancurkan Xiaohu Jue. Coba lihat seberapa kuat tekadmu untuk menang.
Mata Lin Yun berkilat saat dia mengaktifkan 9 transformasi gagak emas. Ketika dia melangkah keluar, ledakan sonik meledak saat dia tiba di hadapan Xiahou Jue sambil diiringi oleh api yang tak terbatas. Ketika Lin Yun melayangkan pukulannya, itu setara dengan tusukan pedang. Di bawah pedangnya, udara di depannya seperti segudang pedang yang dihancurkan oleh tinjunya. Pada saat yang sama, ruang sedang dikompresi dan membentuk fluktuasi yang tak terhitung jumlahnya. Pukulan naga darah. Tapi menghadapi serangan Lin Yun, Xiahou Jue mendorong dirinya sendiri sampai batasnya dan mengeluarkan tawa. Dia menghadapi pukulan Lin Yun secara langsung. Saat kedua tinju itu bertabrakan, itu seperti dua kuali yang berkobar-kobar bertabrakan di udara. Sambil menyeringai, luka muncul di lengan Xiahou Jue yang tertutup sisik. Setelah berbenturan dengan Lin Yun secara langsung, dia melancarkan serangan lain ke bahu kanan Lin Yun sebelum Lin Yun bisa bereaksi. Dia ingin memperparah luka Lin Yun, yang akan membuat racun yang beredar ke seluruh tubuh menjadi lebih cepat. Setelah beberapa kali tabrakan, cahaya kejam melintas di pupil mata Lin Yun saat dia melayangkan sebuah pukulan. Pukulannya mendarat di bahu kanan Xiahou Jue. Dengan benturan yang sangat keras, sisik naga di bahu kanan Xiahou Jue hancur berkeping-keping dan sebuah lubang besar muncul, meneteskan darah. Secara bersamaan, pukulan Xiahou Jue mengarah ke bahu kanan Lin Yun. Namun, cahaya dingin melintas di pupil mata Lin Yun saat bahu kanannya tersentak menahan pukulan Xiahou Jue. Kekuatan pantulan yang sangat besar membuat lengan Xiahou Jue mati rasa dan bibirnya bergerak-gerak. Tapi dia memperlakukan dirinya sendiri dengan lebih kejam saat dia melancarkan serangan lain ke jantung Lin Yun meskipun ada kekuatan pantulan. Ketika pukulannya mendarat di dada Lin Yun, ratusan rune naga ungu keemasan menyala. Mereka langsung mengubah tubuh Lin Yun ke tingkat yang sama dengan artefak 100 rune suci, terutama jantungnya, yang telah mencapai ketinggian yang luar biasa. Tidak hanya dia gagal melukai Lin Yun, tapi dia bahkan mendapatkan 3 tulang rusuk yang patah dari pukulan Lin Yun. Tapi sebelum Xiahou Jue sempat berpikir lebih jauh, dia menerima pukulan langsung ke wajahnya. Batang hidungnya langsung patah dan dia memuntahkan darah. Tapi Lin Yun tidak membiarkannya pergi begitu saja dan mencengkeram pergelangan tangan Xiahou Jue. Kemudian, dia membantingnya ke tanah, menyebabkan retakan menyebar meskipun tanah itu diperkuat oleh susunan. Lin Yun, kamu akan mati dengan cara yang mengerikan. Xiahou Jue berteriak, tapi Lin Yun membalas dengan hentakan kejam ke wajahnya. Kebrutalan adegan ini membuat hati semua orang tersentak dengan keras. Kakak senior benar-benar kalah dalam pertarungan fisik. Murid-murid Elysium Bulan Merah tercengang dengan adegan ini. Bahkan Tetua Agung panik setelah melihat adegan ini. Adapun Ye Ziling dan yang lainnya, wajah mereka juga menjadi muram karena ini adalah kesempatan langka yang diperoleh Lin Yun setelah menggunakan 49 bunga astral iblis dan fisik suci naga biru. Tapi meskipun begitu, Lin Yun masih belum bisa memberikan luka yang fatal pada Xiahou Jue. Saat aura Lin Yun terus menurun, racun dalam tubuhnya beredar lebih cepat lagi. Seiring berjalannya waktu, kekuatan Lin Yun akan menghilang lebih cepat lagi. Tepat ketika Lin Yun ingin menginjak dan meremukkan kepala Xiahou Jue, sebuah lonjakan tulang tiba-tiba melesat ke arah dahinya. Meskipun Lin Yun melontarkan sebuah pukulan untuk menangkis serangan ini, paku tulang itu masih mengirimnya terbang kembali. Saat paku tulang menyebar, Xiahou Jue terbang keluar dari kawah dengan sepasang sayap merah di punggungnya. Di saat yang sama, luka di wajahnya langsung pulih hingga 70%, yang membuat Lin Yun mengerutkan kening. Pada saat yang sama, dia melihat bulan merah di langit sekali lagi karena dia bisa merasakan ada yang tidak beres dengannya. Kamu bahkan tidak bisa menggunakan pedangmu, tapi kamu masih memaksaku untuk memasuki fase kedua dari Blood Saint Dragon. Sepertinya aku benar-benar meremehkanmu. Xiahou Jue menyeringai. Kunci dari racun itu seharusnya ada di bulan merah. Lin Yun menarik napas dalam-dalam saat dia merasakan racun dalam tubuhnya perlahan-lahan semakin kuat dan menargetkan jantungnya. Jangan pernah memikirkannya. Tidak ada solusi untuk racun itu. Xiahou Jue menarik napas dalam-dalam dan melanjutkan, jika Anda bisa menghunus pedang Anda, tidak mungkin saya bisa melakukan perlawanan terhadap Anda meskipun saya memiliki banyak kartu truf. Tapi itu sudah berakhir sekarang. Monster sepertimu harus mati dan tetap mati. Naga darah iblis. Xiahou Jue terkekeh saat cahaya merah yang deras keluar dari tubuhnya. Di bawah badai yang dahsyat, langit menjadi gelap dan bulan merah menjadi lebih menyihir. Di bawah sinar bulan, energi spiritual di atmosfer sepertinya telah tercemar. Segera, mata Lin Yun berbinar karena dia tahu apa yang sedang terjadi. Lin Yun, ini adalah kartu truf terakhirku.
Jika kau bisa memblokir serangan ini, maka aku akan bersujud dan mengaku kalah. Xiahou Jue tersenyum. Selama Lin Yun tidak bisa mengatasi racun dalam tubuhnya, praktis tidak mungkin untuk menerima serangannya secara langsung. Ketika tanah tiba-tiba meledak, sebuah kerangka tulang muncul dari tanah seperti kelabang. Rangka tulang itu berwarna merah dan tampak seperti naga tulang merah. Dalam sekejap mata, naga tulang itu tumbuh sebesar 100 kaki dan diselimuti aura mematikan. Tiba-tiba, Lin Yun muntah darah karena racun di tubuhnya semakin kuat. Pada saat yang sama, bibirnya berubah menjadi lebih gelap. Lin Yun, akui kekalahan. Setelah kau mengaku kalah, racun dalam tubuhmu akan menghilang dalam 3 hari. Tapi jika kau menerima seranganku secara langsung, kau akan mati dengan cara yang mengerikan. Xiahou Jue dengan tenang menatap Lin Yun saat naga tulang merah itu terus muncul di belakangnya. Saat kepala naga itu memancarkan cahaya merah, naga tulang itu terlihat lebih menakutkan. Aku bukan orang yang akan dengan mudah mengakui kekalahan, apalagi aku bahkan belum menghunus pedangku. Lin Yun menyeringai. Melambaikan tangannya, pemakaman bunga terbang keluar dari kotak pedang. Ketika Lin Yun mencengkeram pedangnya, niat pedangnya membumbung tinggi dan sarang laba-laba hitam mulai menyebar di wajahnya yang pucat. Seperti yang dikatakan Xiahou Jue, racun itu menggunakan niat bela dirinya sebagai makanan untuk tumbuh. Semakin kuat niat pedangmu, semakin kuat pula racunnya. Ini berarti kau sedang mendekati kematian. Xiahou Jue berkata dengan giginya bergemeletuk saat dia panik. Bagaimanapun juga, Lin Yun sudah begitu kuat tanpa menghunus pedangnya, jadi dia tidak bisa membayangkan seberapa kuat Lin Yun setelah menghunus pedangnya. Apa yang kau katakan itu benar. Aku memang sedang mendekati kematian, tapi jika pedangku cukup cepat, kematian mungkin tidak akan bisa mengejarku. Lin Yun mengangkat kepalanya untuk melihat bulan merah di langit. Bahkan dengan resiko kematian, Lin Yun tidak ragu-ragu untuk mengayunkan pedangnya. Bab 1232 Aura Pedang yang tak terkalahkan. Ketika Lin Yun menghunus pedangnya, sarang laba-laba hitam dengan cepat merayap di atas permukaan kulitnya seperti kelabang yang hendak melahap kepalanya. Ketika penonton melihat wajah Lin Yun, mereka menarik napas dalam-dalam. Meskipun sinar pedangnya begitu indah, wajahnya sangat jelek, seolah-olah dia akan mati. Ditambah lagi, di bawah kulitnya ada cacing beracun yang tak terhitung jumlahnya yang menyerang ke arah jantung Lin Yun. Niat pedangnya terlalu kuat, yang memupuk racun darah. Namun, Lin Yun masih menghunus pedangnya dengan burung azure yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari tubuhnya di bulan merah. Naga darah iblis. Di saat yang sama, Xiahou Jue mengeksekusi serangan terkuatnya. Suaranya yang acuh tak acuh terasa dingin saat dia melihat naga darah iblis kolosal menerkam ke arah Lin Yun. Naga iblis itu ditutupi dengan tanda spiritual yang aneh dan sisiknya diselimuti racun iblis hitam yang membawa aura kematian ke atas panggung. Saya terkesan bahwa Anda dapat memaksa saya untuk menggunakan jurus ini. Wajah Xiahou Jue menjadi pucat setelah menggunakan serangan ini. Ketika naga iblis itu menyerbu ke depan, semua yang dilewatinya menjadi terdistorsi dengan retakan yang menyebar di tanah. Semua orang tahu bahwa Xiahou Jue serius dan berusaha untuk mengakhiri pertempuran. Dia bahkan mengeksekusi kartu trufnya setelah dipukuli oleh Lin Yun. Bagaimanapun, Xiahou Jue tidak tahu berapa banyak kartu truf yang tersisa dari Lin Yun. Karena dia bisa merasakan bahwa Lin Yun berbahaya, dia tidak akan membiarkan Lin Yun mendapatkan keuntungan dengan pedangnya. Lin Yun mengayunkan pedangnya ke arah bulan merah sementara naga itu menerjang ke arahnya. Pada saat ini, dia tidak memasang pertahanan apapun saat racun dengan cepat menyebar ke seluruh tubuhnya. Penonton diam-diam memperhatikan Lin Yun, dan tidak bisa mengerti apa yang dia lakukan. Obsesinya untuk menggunakan pedangnya tidak masuk akal karena pedang itu membunuhnya. Detik berikutnya, sinar pedang Lin Yun membelah bulan merah menjadi dua seperti semangka. Tetesan hujan merah yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit dan pemandangan yang aneh terjadi. Ketika bulan merah meledak, ngengat hitam besar dan jelek muncul di hadapan semua orang, menebarkan bubuk tak terlihat saat dia mengepakkan sayapnya. Ketika bubuk tersebut bersentuhan dengan energi astral di sekitarnya, bubuk itu dengan cepat menyatu dengan energi astral, memungkinkan racun menyebar. Apa-apaan itu? Sangat menjijikkan. Mengerikan sekali. Racunnya ada di mana-mana. Itu adalah ngengat iblis surgawi. Ini terlalu ganas. Elysium bulan merah terlalu keji. Seruan bergema di sekitar alun-alun dengan semua orang memiliki ketidakpercayaan di wajah mereka. Kemudian, niat pedang Lin Yun yang mengandung niat pedang langit dewa setengah langkah menyapu ngengat, segera membunuhnya. Tanpa ngengat, bubuk di udara jatuh ke bumi seperti debu.
Pada saat yang sama, tanda hitam di wajah Lin Yun dengan cepat surut dan racun di dalam tubuhnya dimusnahkan oleh energi astral di tubuhnya. Ini adalah akhirnya. Xiahou Jue tidak terkejut karena dia sudah menduga bahwa Lin Yun akan mengincar bulan merah. Tapi lalu kenapa? Dia sudah mengeluarkan serangan terkuatnya dan dia tidak menyangka Lin Yun bisa menerima serangan ini secara langsung. Naga iblis itu dengan cepat merobek burung azure yang menjaga Lin Yun. Kemudian, naga itu melingkar di sekelilingnya, menyebabkan retakan menyebar di tanah. Melihat pemandangan ini, semua murid Elysium Bulan Merah menghela nafas lega. Tanpa mereka sadari, dahi mereka basah oleh keringat. Mereka tidak mengira Lin Yun bisa menerima serangan itu secara langsung, meskipun dia memiliki fisik yang kuat atau serangan pedang. Paling tidak, Lin Yun tidak akan mampu bertarung lagi. Saat Xiahou Jue menghela nafas, kelelahan muncul di wajahnya. Melepaskan naga iblis itu melelahkan, tapi hasilnya bagus. Terlepas dari rahasia pembaptisan naga ilahi atau pedang suci gunung, itu bisa sangat menguntungkannya sehingga dia akan memiliki lebih banyak kartu truf untuk menjadi putra suci. Dia sangat senang karena pedang gunung suci dikatakan mengandung rahasia di balik perubahan besar 3000 tahun yang lalu. Pembaptisan naga ilahi adalah sesuatu yang hanya dapat diterima oleh mereka yang telah berkontribusi besar pada kekaisaran naga ilahi. Dengan pembaptisan itu, fondasinya di alam inti Elysium setengah langkah akan meningkat 2 kali lipat. Jadi begitu dia mencapai alam inti Elysium, dia akan mendapatkan tempat di peringkat inti Elysium. Tapi ketika dia tidak mendengar siapapun mengumumkan kemenangannya, dia mengunci alisnya dan berteriak, pertempuran sudah berakhir. Apa yang kalian tunggu? Apa kalian orang-orang dari prefektur Azure yang dalam itu bodoh? Tenanglah. Kami semua merasa bahwa Lin Yun belum mati. Beberapa tetua dari prefektur Azure yang mendalam berkata, tidak mati. Xiahou Jue mencibir. Tentu saja dia belum mati. Tapi lalu kenapa? Apa kau pikir dia masih bisa melakukan perlawanan? Selesaikan saja dan umumkan kemenanganku. Jika tidak, aku akan terpaksa membantai anak nakal itu. Wajah para tetua dari prefektur Azure yang mendalam menjadi jelek dan mereka tidak tahu bagaimana menyelesaikan masalah ini. Para tetua mulai mendiskusikan pemikiran mereka dan sampai pada kesepakatan bahwa tidak ada masalah dalam mengumumkan kemenangan Xiahou Jue. Tidak peduli bagaimana mereka melihatnya, mereka tidak berpikir bahwa Lin Yun masih bisa melakukan perlawanan. Tapi saat mereka akan mengumumkan hasilnya, sinar pedang merobek-robek reruntuhan. Tak lama kemudian, sesosok tubuh berwarna biru perlahan-lahan keluar dari awan debu dengan kotak pedang di punggungnya. Lin Yun berlumuran darah dan sebagian besar tanda naga ungu keemasan di permukaan tubuhnya telah hancur. Sepertinya dia akan terjatuh dengan dorongan kecil. Tapi ketika dia mengangkat kepalanya, Lin Yun tersenyum. Xiahou Jue, kau ingin mengumumkan kemenanganmu saat aku masih bisa memegang pedangku. Ketika Lin Yun selesai, aura pedang yang tak terbatas meledak dari dirinya dan membumbung tinggi ke langit. Ini adalah aura pedang Lin Yun yang telah ditekan sejak awal pertempuran. Penonton terkejut dengan adegan ini karena mereka tidak menyangka Lin Yun bisa selamat dari serangan Xiahou Jue. Selain itu, mereka bisa merasakan bahwa aura pedang Lin Yun telah berubah. Lin Yun jelas terlihat seperti akan jatuh, tapi dia tampak seperti gunung yang tak tergoyahkan saat dia memegang pedangnya. Kamu, Xiahou Jue menatap Lin Yun tanpa emosi. Jangan berpikir bahwa kamu tak terkalahkan hanya karena kamu memegang pedang. Aku pernah mengalahkanmu sekali, aku tentu saja bisa mengalahkanmu lagi. Naga Iblis Darah. Xiahou Jue meraung, memanggil Naga Iblis Darah sekali lagi. Dia merusak fondasinya untuk melepaskan serangan ini, tapi dia tidak peduli. Tanpa dukungan dari bulan merah, serangan ini terasa kurang dan tidak seganas sebelumnya. Sia-sia. Lin Yun mengayunkan pedangnya dan menarik napas dalam-dalam sebelum mengayunkan pedangnya. Awan-awan 13 pedang kondensasi pedang segudang. Saat Lin Yun mengayunkan pedangnya, 13 burung azure menyatu menjadi pedang biru raksasa yang bersinar seperti matahari. Pada saat yang sama, semua orang bisa merasakan aura berbahaya yang datang dari pedang biru itu. Secara naluriah, tidak ada yang berani menatap pedang itu secara langsung. Menghadapi pedang biru, naga iblis itu dengan cepat larut sebelum berubah menjadi genangan darah di tanah. Xiahou Jue, kamu kalah. Lin Yun mengangkat kepalanya tanpa emosi untuk melihat Xiahou Jue. Pada saat ini, wajahnya pucat dan tangannya gemetar karena darah menetes dari telapak tangannya. Lin Yun juga telah mencapai batasnya setelah mengeluarkan roh suci asli dari pedang awan 13 pedang. Tidak mungkin. Mata Xiahou Jue berkilat dengan kekerasan saat dia menerjang ke arah Lin Yun. Kurang ajar sekali.
Lin Yun mendengus dan aura emas yang menyelimuti kepompong pedangnya menyala. Cahaya keluar dari dahinya yang langsung menekan Xiahou Jue. Seolah-olah ada tangan yang tak terlihat menahan Xiahou Jue. Lalu, Xiahou Jue terhempas ke tanah. Tidak peduli seberapa keras dia meronta, dia dipaksa berlutut di hadapan Lin Yun. Bab 1233 Pembaptisan Naga Suci. Aura pedang Lin Yun telah mencapai ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya saat kepompong pedang di dahinya bersinar. Itu langsung melarutkan naga iblis darah dan mendorong Xiahou Jue ke tanah. Seruan bergema sementara semua orang terkejut dengan kekuatan Lin Yun setelah dia menghunus pedangnya. Semua orang dari Elysium Bulan Merah memiliki ketidakpercayaan di wajah mereka ketika mereka melihat pemandangan ini, terutama Tetua Agung Chen Mu. Dia juga tidak menyangka Xiahou Jue akan kalah dengan cara seperti ini. Saat Xiahou Jue memuntahkan seteguk darah, dia mengertakkan gigi, tidak mau mengaku kalah. Di saat yang sama, helai aura merah merembes keluar dari tubuhnya untuk membentuk bulan merah lainnya. Tapi tepat pada saat ini, sinar pedang terbang keluar dari tangan Lin Yun dan pedang pemakaman bunga menyentuh dahi Xiahou Jue. Itu seperti seember air yang dituangkan di atas kepala Xiahou Jue. Dia membeku mendengar peringatan Lin Yun karena dia benar-benar akan mati jika dia melakukan gerakan lain. Akui kekalahan. Jangan paksa aku. Lin Yun berkata dengan dingin. Dia harus mengakui bahwa tekad Xiahou Jue untuk menang sangat langka, tapi dia tidak akan ragu jika Xiahou Jue masih ingin melakukan perlawanan. Xiahou Jue memelototi Lin Yun untuk waktu yang lama sebelum dia berkata, "Kamu menang." Lin Yun menyarungkan pedangnya dan wajahnya mengendur, "Kau sendiri tidak buruk untuk bisa memaksaku sejauh ini." Pertempuran itu memberi Lin Yun gambaran yang lebih baik tentang Gong Sun Yan dan yang lainnya yang berada di 1000 besar di peringkat Empirean. Tidak heran mengapa dia menyebabkan kegemparan besar setelah mengalahkan semua orang di perhimpunan pedang. Dalam hal pencapaian mereka dalam teknik bela diri, mereka tidak sebanding dengan Lin Yun. Namun, kultivasi mereka jauh lebih kuat. Jika dia tidak mencapai batas alam jiwa surgawi, dia mungkin tidak akan mengalahkan mereka semua. Aku tidak butuh belas kasihanmu, kata Xiahou Jue dengan dingin. Kemenangan adalah kemenangan. Hasilnya sama saja, tak peduli aku dikalahkan oleh 1 pedang atau 1000 pedang. Melihat sosok Xiahou Jue yang pergi, tatapan Lin Yun mulai berkedip-kedip karena Xiahou Jue benar. Tapi ini juga berarti dia tidak akan bisa menerima pembaptisan naga ilahi dan akan mengalami kesulitan untuk menjadi anak yang suci. Bagaimanapun, Xiahou Jue tidak boleh kalah untuk menjadi putra suci karena kekalahan hanya berarti kematian. Di masa depan, dia tidak berpikir bahwa dia akan melihat Xiahou Jue lagi. Lin Yun memenangkan pertarungan terakhir. Ketika para tetua dari prefektur Azure yang mendalam membuat pengumuman, sorak-sorai bergema dari pihak Sekte Pedang Awan sekilas. Apakah ini berarti saudara Yun adalah yang terkuat di prefektur Azure yang mendalam? Xiahou Jue berada di peringkat 3000 teratas di peringkat Empirean. Ini berarti bahwa junior brother Yun setidaknya berada di peringkat 3000 teratas juga. Dia bahkan mungkin bisa masuk ke dalam 1000 besar. Benar-benar mengejutkan bahwa dia bisa bersaing dengan para jenius tingkat atas dari kehancuran timur ketika dia baru saja tiba di Sekte Pedang Fuyun setengah tahun yang lalu. Tatapan Jiang Liken dan yang lainnya dipenuhi dengan kekaguman karena mereka merasa bahwa nama Lin Yun akan menjadi terkenal di masa depan. Tidak lama kemudian, penguasa prefektur datang dengan sebuah kelompok ke Sekte Pedang Awan berkedip dan menatap Ye Ziling. Menurut aturan, Gunung Pedang Suci akan tetap menjadi milik Sekte Pedang Awan berkedip. Selain itu, Sekte Pedang Awan berkedip juga dapat menarik wilayah baru, yang mencakup wilayah Paviliun Seribu Bangau dan Biara Guntur Biru. Pertarungan peringkat ini tidak hanya melibatkan peringkat masing-masing sekte tetapi juga akan mengacak wilayah prefektur Azure yang mendalam. Karena Paviliun Seribu Bangau dan Biara Azure Thunder tidak berada di 3 besar, mereka mungkin harus merelokasi sekte mereka. Tapi ini adalah aturan yang telah ditentukan, dan tidak ada yang bisa dilakukan oleh kekuatan di belakang mereka. Sebenarnya, hal yang sama berlaku untuk Sekte Pedang Awan sekilas. Jika mereka tidak bisa masuk ke dalam 3 besar, mereka bisa kehilangan sekte mereka bersama dengan pedang suci gunung. Kita akan memutuskan lagi setelah aku kembali ke sekte. Bolehkah saya bertanya kapan kita akan pergi ke Paviliun Naga Ilahi? Ye Ziling bertanya. Apakah kamu harus begitu cemas? Beri aku 5 nama dan kalian semua bisa menjalani pembaptisan besok, senyum penguasa prefektur. Hanya kami berlima. Lin Yun, bagaimana menurutmu? Ye Ziling berbalik untuk melihat Lin Yun. Karena Lin Yun adalah orang yang memenangkan pertempuran,
dia secara alami adalah pengambil keputusan. Aku tidak keberatan, kata Lin Yun. Dengan itu, acara akbar telah berakhir. Akan butuh waktu yang lama sebelum ada yang melupakan pertarungan Lin Yun dan Xiahou Jue. Selain itu, kemunculan Lin Yun pasti akan menyebar tidak hanya di prefektur Azure yang mendalam tapi juga di seluruh domain tandus kuno. Kemudian lagi, Lin Yun tidak tertarik pada ketenaran dan dia tidak ingin Sekte Xuantian tahu di mana dia berada. Menghadapi kekuatan kolosal seperti Sekte Xuantian, dia hanya bisa mengandalkan Feng Jue atau perlindungan dari Sekte Pedang. Kemudian lagi, tidak ada gunanya baginya untuk memikirkannya sekarang karena dia lebih tertarik pada pembaptisan naga ilahi. Sehari setelahnya, Ye Ziling memimpin Lin Yun dan yang lainnya ke barisan yang disiapkan oleh Tuan Prefektur. Setelah mereka melewati susunan teleportasi, sebuah pagoda naga biru muncul di hadapan mereka. Ketika Lin Yun mengangkat kepalanya, pagoda naga yang berjarak 100 kaki memberinya perasaan yang mirip dengan paviliun pedang tersembunyi di Kabupaten Qingyan. Itu dipenuhi dengan aura kuno dari masa lalu. Ini adalah pagoda naga ilahi. Pagoda serupa dapat ditemukan di seluruh alam Kunlun, dan mereka bertanggung jawab untuk menekan kekayaan kekaisaran naga ilahi, kata Ye Ziling. Mendengar itu, penguasa prefektur tersenyum. Menara utama disebut pagoda naga dewa matahari bulan, yang merupakan artefak ilahi. Pembaptisan adalah pemurnian aura naga ilahi yang disaring oleh pagoda naga ilahi. Tapi jangan menyerap terlalu banyak. 5 adalah batas di alam Empirean, dan itu bisa merusak fondasi dan fisik Anda jika Anda melebihi itu. Apakah seserius itu? Jiang Liken bertanya. Ya, pernah ada seorang ahli alam inti Elysium yang memurnikan 9 helai aura dan meledak sampai mati. Kami bahkan tidak punya waktu untuk menyelamatkannya, kata penguasa prefektur. Lin Yun menyipitkan matanya saat mendengar itu. Jika kalian siap untuk itu, saya akan membuka segelnya sekarang dan melepaskan aura naga dewa yang telah dikumpulkan pagoda ini, kata penguasa prefektur. Mendengar itu, kelimanya menganggukkan kepala. Ketika penguasa prefektur mengeluarkan segel yang diberikan kepadanya oleh kekaisaran naga ilahi, segel itu melayang di udara dan segel raksasa muncul yang mencap pagoda. Pada saat berikutnya, raungan naga bergema di sekitarnya, dan untaian aura kuning keemasan datang dari pagoda. Ketika Lin Yun menarik napas dalam-dalam, seni naga suci Azure diaktifkan tanpa kendalinya dan mulai melahap aura tersebut. Lin Yun terkejut karena ini adalah perasaan yang sama seperti saat seni naga suci Azure melahap rune saat itu. Mungkinkah aura naga ilahi juga bisa menguntungkan seni naga suci Azure? Tapi Lin Yun segera menekan pikirannya dan menunggu. Mulailah. Penguasa prefektur berkata ketika aura kuning keemasan memenuhi sekelilingnya. Ingat apa yang saya katakan. Jangan mencoba melahap terlalu banyak atau itu akan lebih berbahaya daripada kebaikan, kata penguasa prefektur sekali lagi. Ye Ziling dan yang lainnya menganggukkan kepala sebelum mereka duduk dan mengedarkan sutra pedang mereka untuk melahap aura kuning keemasan di sekitarnya. Saat mereka melahap dan menyempurnakan aura naga ilahi, garis besar naga yang samar-samar terbentuk di sekitar mereka. Lin Yun tidak terburu-buru untuk memulai pemurnian, jadi dia mengamati sekelilingnya. Kemudian, dia menemukan bahwa naga di sekitar Ye Ziling adalah yang paling jelas saat dia membentuk cakar naga. Yang lain bahkan tidak bisa membandingkan, hanya bisa membuat garis besar yang kabur. Hal ini membuat Lin Yun berpikir keras. Jika Ye Ziling melanjutkan, garis besar naga itu mungkin benar-benar mewujudkan naga ilahi yang asli. Rupanya, jika seseorang berhasil menyempurnakan untaian aura naga ilahi, mereka dapat memanifestasikan gambar naga ilahi. Jadi sepertinya Ye Ziling setidaknya bisa memurnikan 5 helai aura naga ilahi sementara akan sulit bagi orang lain untuk memurnikan 3 helai. Lin Yun menjadi penasaran berapa banyak helai yang bisa dia perbaiki. Bab 1234 Pemenggalan Kepala. Seni naga suci Azure beredar dengan sendirinya tanpa kendali Lin Yun sekali lagi, dengan tanda naga biru berkobar di hatinya. Coba aku lihat dan lihat seberapa banyak kamu bisa berkembang. Lin Yun tersenyum. Dia tidak lagi menekan seni naga suci Azure dan membiarkannya beredar karena dia juga penasaran dengan hal itu. Pertama kali beredar dengan sendirinya, itu menyempurnakan rune naga api darah ketika dia tidak sadarkan diri dan membuat fisiknya setingkat dengan artefak suci 100 rune. Pada saat yang sama, itu telah mengubah bakatnya secara menyeluruh. Jadi Lin Yun sangat menantikan untuk melihat apakah dia bisa mengalami transformasi lain. Duduk, seni naga suci Azure akhirnya meledak. Saat aura kuning keemasan mengalir ke tubuhnya, tanda naga biru mulai menggeliat di dalam hatinya.
Detik berikutnya, 108 tanda naga ungu keemasan terpancar terang dengan angin dan petir. Saat raungan naga bergema dari dalam tubuhnya, Lin Yun bisa merasakan darahnya mendidih. Kemudian, cahaya keemasan terpancar dari permukaan kulitnya dan suhu panas melanda tubuhnya. Fisik Lin Yun seperti senjata yang sedang ditempa. Selain itu, semua orang bisa mengatakan bahwa cahaya dari yang lain tidak seterang cahaya Lin Yun. Aura kuning keemasan dengan cepat dimurnikan oleh seni naga suci Azure sementara yang lain hanya bisa memurnikannya dengan paksa dengan jurus pedang mereka. Tidak lama kemudian, Lin Yun memiliki 3 naga yang terbentuk di sekelilingnya. Naga-naga itu ditutupi dengan sisik dan mata mereka bersinar terang. Astaga, apa yang terjadi? Para tetua prefektur Azure yang mendalam benar-benar tercengang oleh pemandangan ini. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat situasi seperti ini. Ini membuat mereka bertanya-tanya apakah Lin Yun masih seorang manusia untuk memurnikan 3 aura naga ilahi ketika dia baru saja duduk. Apa yang membuatmu panik? Ini bukan apa-apa, kata penguasa prefektur meskipun hatinya terkejut. Mendengar itu, para tetua yang lain tidak lagi berani mengucapkan sepatah kata pun. Mereka terkesan dengan ketenangan Tuan Prefektur. Lin Yun menarik napas dalam-dalam dan bekas luka di wajahnya sudah pulih. Pada saat ini, dia dapat dengan jelas merasakan setiap sel dalam tubuhnya bersorak kegirangan. Seni naga suci Azure dengan rakus melahap aura kuning keemasan sebelum memurnikannya dan mengubahnya menjadi cairan emas yang mengalir melalui meridiannya. Sensasinya terasa luar biasa, tidak seperti rasa sakit yang harus dia derita di masa lalu setiap kali dia menempa fisiknya. Panen hari ini benar-benar di luar imajinasinya dan dia harus menekan kegembiraan di dalam hatinya untuk membiarkan seni naga suci Azure beredar. Setengah jam kemudian, 9 naga melingkar di sekitar Lin Yun dan masing-masing naga memancarkan aura yang mulia. Duduk di sana, Lin Yun tampak seperti seorang kaisar yang memancarkan segumpal aura raja. Lin Yun merasakan aura raja, yang membingungkan. Bagaimanapun, niat bela dirinya tidak ada hubungannya dengan jalan seorang raja. Sepertinya dia harus berterima kasih pada kekaisaran naga ilahi. Ini terasa luar biasa. Jiang Liken adalah orang pertama yang membuka matanya dengan kegembiraan berkedip di pupil matanya. Dia bisa merasakan bahwa seluruh tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan karena dia telah memurnikan total 4 gumpalan aura naga ilahi. Setidaknya butuh waktu 2-3 bulan baginya untuk mencerna panennya kali ini. Dia yakin bisa membuat terobosan di alam inti Elysium dalam waktu setengah tahun. Memikirkan hal itu membuatnya tertawa. Tetapi ketika dia menyapu pandangannya ke sekeliling, dia melihat Feng Zhang dan Liu Qingyan, yang sudah lama selesai. Mereka berdua melihat ke arah yang sama dengan mulut terbuka lebar dan ekspresi kecewa. Jiang Liken penasaran karena mereka berdua seharusnya bisa memurnikan 2 gumpalan aura naga ilahi. Sepertinya dia masih memiliki cengkeraman kuat pada posisi kepala murid. Sambil tersenyum, Jiang Liken bertanya, apa yang kalian berdua lihat? Lihat saja sendiri, kata Liu Qingyan. Mendengar itu, Jiang Liken hanya tersenyum dan berbalik untuk melihat ke arah yang mereka berdua tunjuk. Tapi di detik berikutnya, dia terpesona oleh cahaya keemasan dari 13 naga yang melingkari Lin Yun. Astaga, kenapa begitu menyilaukan? Jiang Liken langsung bingung dengan pancaran cahaya itu dan menutupi matanya dengan kedua tangan. Ketika dia mencoba membuka matanya, dia benar-benar tercengang. Rahangnya juga ternganga saat melihat 13 naga di sekitar Lin Yun. Dia tidak tahu bagaimana Lin Yun berhasil melakukannya. Yang terpenting, Lin Yun bahkan tidak berada pada batas kemampuannya. Dia tidak bisa lagi menggambarkan keterkejutan di dalam hatinya. Bagaimanapun juga, sulit baginya untuk menyempurnakan 4 gumpalan. Namun, Lin Yun berhasil dengan mudah menyelesaikannya dan bahkan mencapai angka 13 yang mencengangkan. Butuh waktu lama sebelum Jiang Liken bisa tersenyum, adik Yun terlalu menakutkan. Tidak mungkin aku bisa bersaing dengannya. Berapa banyak gumpalan aura naga ilahi yang kalian perbaiki? 5, kata Feng Zhang dan Liu Qingyan. Mendengar itu membuat bibir Jiang Liken bergerak-gerak dengan canggung karena itu mewakili batas yang bisa dimurnikan di alam Empirean. Kakak senior, bagaimana denganmu? Liu Qingyan bertanya dengan mata menyipit. Sambil tersenyum canggung, Jiang Liken menjawab, lumayan. Apa yang kalian lihat? Sebuah suara bergema saat Ye Ziling berjalan dengan 8 naga perlahan menghilang di belakangnya. Selain itu, bunga salju berseri di pupil matanya langsung menarik perhatian mereka. Tampaknya temperamennya telah mengalami transformasi besar setelah dia melepaskan kekuatan garis keturunannya. Temperamennya yang menyihir sekarang menjadi sedikit dingin. Ini
Ketika Ye Ziling melihat naga-naga itu melingkar di sekitar Lin Yun, rahangnya juga turun. Setelah jeda yang lama, dia bertanya, bukankah ini sedikit terlalu gila? Dia mengandalkan garis keturunannya untuk melampaui batas alam Empyrean, memurnikan 8 gumpalan aura naga ilahi. Tapi Lin Yun bahkan lebih tidak masuk akal. Tiba-tiba, tatapan Ye Ziling segera mengunci pada tanda naga biru yang bersinar terang di dada Lin Yun. Itu adalah rune naga api darah, sebuah rune suci asli. Ini langsung membuat Ye Ziling menyadari bahwa teknik pemurnian tubuh Lin Yun pasti memiliki asal-usul yang sangat besar. Setelah Lin Yun membentuk 13 naga, kecepatan pemurniannya melambat tetapi masih tidak menunjukkan tanda-tanda berhenti. Adik laki-laki Lin tidak akan melahap semua aura naga ilahi di sini, kan? Feng Zhang tiba-tiba menanyakan sesuatu yang tampaknya mustahil. Adik laki-laki, kamu benar-benar tahu cara bercanda. Bagaimana itu mungkin? Jika dia benar-benar melahap semua aura naga dewa, prefektur Azure yang mendalam mungkin akan membalikkan seluruh sekte pedang Fuyun. Tapi 4 jam kemudian, naga di sekitar Lin Yun mencapai jumlah yang berlebihan yaitu 18, dan semua aura naga dewa di sekitarnya telah lenyap, hanya menyisakan pagoda naga dewa yang bersinar. Samar-samar, semua orang bisa melihat untaian emas halus yang membentang dari pagoda ke tanda naga biru di dada Lin Yun. Aura naga ilahi telah habis, dan untaian emas itu adalah aura naga asal. Ini langsung membuat wajah semua orang berubah dan bahkan Ye Ziling menjadi cemas. Adik laki-laki Feng, kamu dan mulutmu. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Wajah Jiang Liken menjadi jelek saat dia merenungkan bagaimana mereka harus pergi. Aku hanya bertanya dengan santai. Feng Zhang juga mengalami sakit kepala. Mereka dapat melihat bahwa cahaya pagoda naga ilahi berangsur-angsur meredup dan retakan juga muncul di domain ini. Kakak senior, apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita membangunkan adik laki-laki? Semua orang menoleh untuk melihat ke arah Ye Ziling. Biarkan dia. Jangan membangunkan Lin Yun selama domain ini tidak rusak. Ini adalah kekayaannya. Ye Ziling jelas jauh lebih tenang dibandingkan dengan semua orang. Dia tahu bahwa mereka tidak bisa membangunkan Lin Yun sekarang. Ini adalah kesempatan langka, dan teknik pemurnian tubuh Lin Yun sangat cocok dengan aura naga ilahi. Jadi ini bisa menjadi kesempatan Lin Yun untuk mencapai ketinggian baru. Tapi memikirkan tentang prefektur Azure yang mendalam, Ye Ziling tidak bisa menahan rasa sakit hati. Pada saat ini, semua orang dari prefektur Azure yang mendalam di luar domain panik. Tuan prefektur, apa yang harus kita lakukan sekarang? Pagoda naga ilahi akan runtuh. Para tetua semua memandang penguasa prefektur dengan kecemasan dan ketakutan di wajah mereka. Bahkan penguasa prefektur tidak bisa lagi mempertahankan ketenangannya karena dia tidak berpikir bahwa Lin Yun dapat melahap semua aura naga dewa dan bahkan tidak akan melepaskan aura naga asal. Jika pagoda naga suci benar-benar runtuh, dia akan menanggung konsekuensi dari kejahatan yang akan mengakibatkan pemenggalan kepala. Bab 1235 akhirnya tahu. Pagoda naga suci matahari bulan adalah artefak ilahi dari Kekaisaran Naga Suci. Meskipun pagoda di prefektur lain hanyalah replika, mereka masih digunakan untuk menekan kekayaan Kekaisaran Naga Ilahi. Jadi pagoda naga ilahi di alam Kunlun setara dengan bendera Kekaisaran Naga Ilahi, yang mewakili wilayah di bawah kendali mereka. Dari sudut pandang tertentu, pagoda naga ilahi mewakili Kekaisaran Naga Ilahi. Jadi apa yang akan terjadi jika pagoda naga suci jatuh? Wajah penguasa prefektur jelek saat dia berkata, ikutlah denganku. Kita tidak punya pilihan selain membangunkannya dengan paksa dan membuatnya memuntahkan aura naga ilahi. Secara teknis, Lin Yun tidak melanggar aturan. Namun, dia melahap terlalu banyak aura naga ilahi. Di masa lalu, tidak ada batasan karena tidak perlu membuat batasan. Biasanya, tidak mungkin bagi siapapun untuk mencapai 9 gumpalan atau mereka akan mati. Para tetua belum pernah melihat orang seperti Lin Yun yang telah memurnikan 18 gumpalan aura naga ilahi ketika dia hanya berada di alam Empyrean. Bahkan lebih keterlaluan lagi bahwa dia mencoba untuk memurnikan aura naga asal. Bahkan jika Lin Yun tidak bisa memuntahkan aura naga ilahi, prefektur Azure yang mendalam hanya bisa menyedotnya. Namun, mereka tidak bisa melepaskan aura naga asal apapun yang terjadi. Berhenti. Tepat ketika mereka akan pergi, sebuah teriakan bergema dan Luo Hua muncul di belakang mereka. Para tetua tertegun sejenak dan wajah mereka menjadi hitam pada wanita ini karena ini adalah prefektur Azure yang dalam.
Tetapi ketika para tetua hendak menegurnya, wajah penguasa prefektur berubah drastis saat dia bergegas sambil tersenyum, "Tuan Muda Luo, mengapa Anda di sini?" "Saya selalu di sini," kata Luo Hua. Sepertinya Tuan Muda Luo memiliki hubungan yang dalam dengan Sekte Pedang Awan sekilas, tapi ini adalah hari yang istimewa. Jika dia terus melahap dengan cara ini, aura naga asal akan dilahap olehnya dan pagoda naga suci akan runtuh. Tuan Prefektur tidak berani bersikap kasar karena seseorang telah memperingatkannya sebelumnya ketika Luo Hua memasuki Sekte Pedang Awan sekilas. Jadi dia tahu bahwa Luo Hua bukanlah orang yang bisa dia sakiti. Itu tidak akan runtuh. "Aku akan bertanggung jawab jika itu terjadi," kata Luo Hua. Mendengar itu, tidak ada yang bisa dilakukan penguasa prefektur selain menyedotnya. Saat Lin Yun menyempurnakan aura naga ilahi di domain tersebut, tanda naga ungu keemasan di permukaan tubuhnya tumbuh menjadi hampir 200. Jumlah rune tersebut mewakili kekuatan seni naga suci Azure, mirip dengan rune pada artefak suci. Di masa lalu, Lin Yun meningkatkan seni naga suci Azure ke tahap kelima dengan memurnikan sejumlah besar cairan suci naga sejati dari kakek tua itu dalam waktu setengah bulan. Jadi peningkatannya setelah setengah hari sungguh luar biasa. Ini membuat Lin Yun bersemangat. Jika rune naga bisa mencapai 200, akan jauh lebih mudah baginya untuk mengalahkan Xiahou Jue bahkan jika dia tidak menghunus pedangnya. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi jika orang-orang dari prefektur Azure yang mendalam mengetahui hal itu, tapi dia segera membuangnya ke belakang pikirannya. Bahkan jika mereka memintanya untuk berhenti, tidak mungkin dia akan berhenti. Saat jumlah rune naga meningkat, dia terus membuat peningkatan cepat dengan seni naga suci Azure. Sayangnya, dia telah memberikan tulang yang sebenarnya pada Lil Purple. Jika tidak, dia mungkin bisa mengeluarkan sebagian dari kekuatan rune ilahi. Tapi itu juga tidak buruk karena dia telah mendapatkan rune naga api darah. Meskipun rune suci tidak bisa dibandingkan dengan rune ilahi, dia bisa mengeluarkan lebih banyak kekuatan rune suci dibandingkan dengan rune ilahi. Jika dia memiliki rune ilahi dan bukannya rune suci, tidak mungkin fisiknya saat ini akan sebanding dengan artefak Sein 100 rune. Jika dia mencapai tahap ke-6, itu akan memungkinkan untuk membawa kendalinya atas rune naga api darah ke tingkat yang sama sekali baru. Saat aura naga asal terus mengalir, retakan di domain itu tumbuh semakin besar. Di saat yang sama, jumlah naga di sekitarnya mencapai 23. Saat aura naga bocor, cahaya keemasan memenuhi seluruh domain. Pada saat yang sama, Ye Ziling tidak bisa lagi melihat Lin Yun, yang dilahap oleh cahaya keemasan. "Ayo pergi. Kita tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi." Mereka bahkan tidak bisa melihat garis besar Lin Yun lagi dengan naga di sekitarnya, tetapi mereka dapat dengan jelas merasakan aura menakutkan yang dia pancarkan. "Apa yang harus kita lakukan terhadap adik laki-laki Lin?" Feng Zhang bertanya. "Tidak perlu khawatir tentang dia. Dia bisa menanggungnya dengan fisiknya," jawab Ye Ziling. "Dia tampaknya tidak peduli dengan hidup dan mati Lin Yun. Bagaimanapun juga, tidak mungkin bagi Lin Yun untuk tidak memiliki kewaspadaan seperti itu karena dia telah melalui begitu banyak kehidupan dan kematian. Dia juga ingin keluar untuk berurusan dengan prefektur Azure yang dalam. Jika dia tidak punya pilihan, dia siap untuk mengungkapkan identitasnya sebagai keturunan klan salju berseri." Sekte Pedang Awan sekilas tidak bisa menghentikan prefektur Azure yang mendalam, tapi ada kemungkinan besar bagi keturunan langsung dari klan orang suci kuno untuk melakukannya. Lin Yun tidak tahu apa yang sedang terjadi di luar, tapi dia bisa dengan jelas merasakan bahwa fisiknya belum mencapai batas. Tapi kecepatan pemurnian aura naga dewa telah melambat dan tidak lagi seganas sebelumnya. Tubuh Lin Yun mulai bersinar dengan tanda naga yang berkedip-kedip di permukaan tubuhnya. Sepertinya sudah melambat. Tidak banyak aura naga ilahi yang tersisa, tapi setidaknya akumulasi aura naga ilahi di dalam tubuhku seharusnya bisa membuatku mencapai tahap ke-6. Lin Yun bergumam. 3 hari kemudian, Lin Yun secara resmi mencapai tahap ke-6 dalam seni suci naga biru. Rune naga ungu keemasan di permukaan tubuhnya telah mencapai angka 300 yang menakutkan. Ketika rune naga ungu emas beredar, seolah-olah seekor naga besar telah hidup kembali. Ketika Lin Yun tiba-tiba membuka matanya bersinar terang dan butuh waktu lama untuk cahaya keemasan menghilang. Armor suci naga biru. Tanda naga biru berkobar di hati Lin Yun saat 300 rune naga ungu keemasan menyala pada saat yang sama. Ketika tubuhnya menjadi warna ungu keemasan, api merah tiba-tiba berkobar dan vitalitasnya meraung dengan keras dengan aura yang menakutkan menyebar.
Ketika api mencapai batasnya, rune naga ungu emas di tubuhnya mulai menyatu dan membentuk baju besi perang logam. Akhirnya aku bisa memanggil baju besi itu lagi. Lin Yun dipenuhi dengan emosi saat melihat baju besi itu. Dia masih bisa mengingat betapa perkasanya dia ketika dia mengenakan baju besi ini untuk melawan 10 putra alam. Tapi setelah dia kehilangan tulang yang asli, dia tidak bisa lagi memadatkan baju besi itu karena hilangnya rune ilahi. Sekarang seni naga suci Azure miliknya telah mencapai tahap ke-6, kontrolnya atas rune naga api darah meningkat, dan dia akhirnya bisa memanggil armor itu lagi. Dengan baju besi ini, dia mungkin bisa bertarung 1 lawan 10 lagi di masa depan jika situasinya memungkinkan. Mata Lin Yun berkedip-kedip karena baju besi ini tidak meningkatkan kekuatannya, tapi itu memberinya lebih banyak daya tahan. Kekuatan ini sangat kuat. Lin Yun merasakan kekuatan yang melonjak di dalam tubuhnya dan menyeringai. Manfaat yang dia peroleh dari pembaptisan naga ilahi telah jauh melebihi imajinasinya. Panennya setara dengan setengah tahun usaha di Sekte Pedang Awan sekilas, belum lagi itu tidak akan meninggalkan efek samping. Jika dia bertarung dengan Xiahou Jue lagi, dia yakin bahwa dia bisa membiarkan Xiahou Jue memiliki 10 jurus sebelum mengalahkan Xiahou Jue dengan 1 pukulan. Bahkan Lin Yun bisa merasakan kulit kepalanya mati rasa hanya dengan memikirkan kekuatan yang akan muncul setelah menyalakan 300 rune naga. Lebih jauh lagi, dia bahkan bisa menggunakan perebutan naga biru. Pada saat ini, dia akhirnya bisa mengeluarkan kekuatan sebenarnya dari seni naga suci Azure. Beberapa saat kemudian, Lin Yun memanggil kembali rune naga ke dalam tubuhnya. Tapi sekelilingnya masih diterangi dengan cahaya keemasan, dan cahaya terang membuat Lin Yun kesulitan untuk menemukan jalan kembali. Kamu akhirnya keluar, kata 2 penjaga yang bertanggung jawab menjaga domain. Lin Yun memasang ekspresi canggung karena dia menghabiskan waktu terlalu lama di dalam domain. Tapi dia tidak tahu bahwa ini baru permulaan. Sepanjang jalan, dia bisa melihat para penjaga prefektur Azure yang mendalam memelototinya. Jadi kau Lin Yun. Tepat ketika dia hendak meninggalkan lorong, seorang diaken alam inti Elysium kecil berteriak dengan alis terkunci. Saat dia berbicara, dia mengulurkan tangannya untuk memberi pelajaran pada Lin Yun. Tapi tepat ketika telapak tangannya akan mencapai Lin Yun, permukaan tubuh Lin Yun terpancar dengan cahaya keemasan dan diaken itu terlempar ke belakang. Melihat diaken itu, Lin Yun tersenyum, "Maaf, tapi saya tidak mengenal Anda." Diaken yang dikirim terbang memelototi Lin Yun sebelum dia berkata dengan dingin, "Kamu bisa pergi sekarang." Ketika Lin Yun pergi, dia bingung karena tatapan mereka aneh. Ketika dia keluar dari lorong, dia bisa merasakan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Para tetua dari prefektur Azure yang mendalam mengertakkan gigi, tampak seolah-olah mereka ingin melahapnya secara utuh. Ini mengejutkan Lin Yun karena dia tidak tahu apa yang telah dia lakukan sehingga orang-orang ini menatapnya seperti dia telah membakar pemakaman nenek moyang mereka. Tapi tepat ketika dia hendak bertanya, Ye Ziling memimpin rombongan itu dan memberi isyarat agar dia diam sebelum membawa Lin Yun keluar dengan para tetua yang mengikutinya. "Apa yang terjadi?" Lin Yun bertanya. "Kita akan bicara saat kita keluar," kata Ye Ziling dengan lembut. Ketika mereka keluar, para tetua berhenti dan menatapnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa mereka menatapku seperti aku membakar pemakaman nenek moyang mereka? Lin Yun akhirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Tahukah kamu berapa banyak gumpalan aura naga ilahi yang kamu telan? Ye Ziling bertanya setelah sekian lama. Lin Yun jatuh ke dalam pikiran yang dalam karena dia benar-benar tidak menghitungnya. Dia hanya tahu bahwa aura naga ilahi telah menghilang dan menyatu dengan cahaya keemasan saat dia membuka matanya. Melihat Lin Yun, Ye Ziling berkata, 72 gumpalan. Kamu hampir menyebabkan pagoda naga ilahi runtuh. Mendengar itu, sudut bibir Lin Yun bergerak-gerak dengan senyuman canggung. Pada saat ini, dia akhirnya tahu apa yang sedang terjadi.